Bentar ya, saya periksa dulu. Ini ibunya ada keluhan apa aja ya? Saya sering batuk-batuk dan asma saya sering kambuh dok. Saya takut kondisi ini mempengaruhi kondisi kesehatan anak saya. Asma dan batuk-batuk. Bapak dan ibu ini apa tinggal di daerah yang rawan polusi udara ya? Seperti pabrik atau jalan raya seperti itu? Iya dok, rumah kami dekat daerah pabrik dok. Pabriknya menghasilkan emisi dok yang beracun untuk bagi anak saya dan istri saya dok. Wah, ini sangat bahaya Pak. Baik untuk janin maupun buat istri Bapak sendiri. Mari saya tunjukkan artikel tentang polusi udara, tentang bahayanya untuk memberi edukasi untuk ibu dan bapak. Baik dok. DBM Journalism. Alert! Surabaya's air is polluted. Condition. Current air condition. Air quality in Surabaya has been in the spotlight since it was compared with air quality in Jakarta through the Air Visual page. According to data from the Air Pollution Standard Index or ISPU, the city of Surabaya has an index of 67 with moderate status and position 88 on the Air Quality Index. Air Visual, Friday, August 2nd, 2019 afternoon. Environmental engineering expert from 10 November Institute of Technology Surabaya or ITS, Dr. Eri Diparesa revealed that the condition with moderate status in the ISPU data indicates that the air quality in Surabaya is on the verge of being alert. Regarding pollution, the number of motorized vehicles that cause pollution on the street of Surabaya is quite high. Industry. Factories that emit harmful emissions to the air. The chairman of the Surabaya City's Regional House Representation has thoroughly investigated air pollution in the form of dust, which is suspected to be caused by factory production in the Surabaya Industrial Estate Rungkut, or IER area. This pollution can happen again. The factory must evaluate production standards that are run. A visible fact is that the residents of Rungkut Kidul were washed with ashes from factory waste. According to the factories, are welcome to use coal for fuel, but citizens have the right to breathe clean air, use clean water, and live in a clean environment. Don't sacrifice the residents, said Adi. For these reasons, he continued, his party has prepared a letter for Commission for Law and Government of the Surabaya Regional House Representation to handle complaints from residents who complain about the dust waste. The source of air pollution in Surabaya is mostly from motor vehicle exhaust emissions. Therefore, Surabaya residents needs to switch to using fuel oil, BBM, which is more friendly if their health does not want to be disturbed by various diseases. Head of the Environmental Agency for the City of Surabaya said that the main cause of poor air quality in Surabaya comes from the exhaust gases of millions of vehicles that are in the city every day. Every year, the growth of two-wheeled vehicles reaches 10%, while four-wheelers reach 5%. The growth in the number of vehicles cannot be controlled. The city government can only make efforts to keep vehicle exhaust gases maintained and according to the specified standards. In addition to vehicle exhaust gas, the poor air quality in Surabaya is also caused by dust caused by passing vehicle and the large number of construction projects in the middle of the city. The poor air quality can simply be seen from the resistance of the sky. If the sky above Surabaya is no longer blue, then the air quality is quite worrying. Nah, setelah melihat artikel tadi, saya harap Bapak dan Ibu bisa lebih paham mengenai polusi udara yang sangat berbahaya ini. Bapak boleh minta gambarnya dong? Ini Bu.
Nah, jadi dok, dulu tuh saya tinggal di daerah pedesaan. Suasananya itu masih asri, jadi banyak sawah, pohon, gunungan gitu. Sehingga waktu sore itu masih dapat terlihat jelas ini awalnya apa merah gitu terlihat apa pada saat matahari terbenam itu masih terlihat jelas digambarkan dengan warna panas di sini. Sedangkan waktu saya SD, saya mulai pindah ke kota ikut orang tua saya. Nah, di kota itu waktu siang, sore maupun subuh saya tidak dapat melihat matahari terbenam ataupun terbit karena di sini sudah tercemar sama polusi udara. Di kota banyak asap pabrik, asap kendaraan bermotor, sehingga di sini dapat dilihat di gambar ini digambarkan dengan warna dingin, bro. Gitu. Iya dok, udara sana tidak seperti dulu dok, sekarang banyak polusi dan asap knalpot dok. Benar Bapak Ibu, udara saat ini itu sungguh sangat terkontaminasi. Jadi mulai dari emisi pembuangan pabrik, asap rokok, pembuangan dari bahan bakar bermotor, juga dari uap dan gas kimia, bahkan limbah rumah tangga juga menjadi penyebab dari pencemaran udara. Limbah rumah tangga apa ya dok? Mulai dari kertas, juga plastik, itu biasanya orang-orang itu supaya menguraikannya dengan cara dibakar. Memang efektif untuk menguraikan sampah, tetapi pembakaran tersebut justru menjadi pemicu pencemaran udara. Seperti itu. Juga pengecatan rumah juga menyebabkan pencemaran udara secara langsung. Apakah polusi itu juga berpengaruh dok dengan kesehatan anak saya? Nah, masalah polusi udara yang kelihatannya sepele ini dapat mempengaruhi pola hereditas loh Pak. Pola hereditas apa itu dok? Saya kurang mengerti. Hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu ini akan memiliki fenotip dan genotip yang mengikuti pola-pola tertentu. Nah, pola-pola tersebut itulah yang disebut sebagai pola hereditas. Lalu apa hubungannya pencemaran udara dengan pola hereditas tersebut dok? Pola hereditas tersebut dok? Jelas ada hubungannya, karena hereditas sendiri itu artinya adalah penurunan sifat. Jadi bisa saja bapak dan ibu yang normal melahirkan anak yang cacat fisik hanya karena polusi udara ini. Bagaimana bisa seperti itu dok? Apabila saya makan makanan bergizi namun tetap tercemar polusi udara, apakah anak saya ada kemungkinan cacat? Seperti ini Bu ya, semakin besar paparan polusi yang menimpa ibu hamil, akan semakin besar juga resiko untuk mengalami peradangan rahim, atau bisa disebut juga adalah intra-uterine inflammation. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab utama bayi mengalami kelahiran prematur, asma, bahkan autisme. Jadi dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa 18% kasus kelahiran prematur berhubungan dengan polusi udara. Jadi hal ini sungguh memberikan kekhawatiran terhadap bayi yang lahir prematur karena lebih berisiko mengalami yang namanya gangguan saraf dan kecacatan. Ya ampun, menakutkan sekali dok. Lalu bagaimana agar bayi saya ini dapat terhindar dari kecacatan? Ya dok, apalagi ini anak sudah kita nantikan dok selama 10 tahun. Dan apakah istri saya perlu menggunakan tabung oksigen dok setiap harinya? Ya ampun Pak, gak usah paranoid gitu ah. Tidak perlu menggunakan tabung oksigen juga Pak. Polusi udara memang tidak bisa 100% kita hindari. Tetap, apalagi kita tinggal di kota besar yang rentan akan polusi. Tapi walaupun demikian, kita tuh memiliki beberapa cara untuk menghindari polusi udara tersebut. Misalnya dengan menjauhi asap rokok, kemudian juga memastikan ventilasi itu berfungsi secara optimal, juga menggunakan tanaman sebagai pembersih udara, juga bisa menggunakan alat pembersih udara juga bisa beralih ke pembersih rumah tangga yang ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan masker jika diperlukan. Wah, terima kasih infonya dok. Bayi saya bagaimana kondisinya dok? Bayi dan ibunya sehat Bu. Syukurlah dok, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. 3. Shalom, kenalin kami dari DBR Ministry. Oke, guys, kalian tahu nggak sih? Udara
hari habis Surabaya ini kalau nggak lama tambahnya parah banget gak sih? Ya sih, di Surabaya tambah panas sih. Apalagi kalau saudara tambah lama baru jadi. Iya, tapi puji Tuhan gak sih kita tuh masih bisa bernapas dengan normal tanpa tabung oksigen dan justru kita bisa lebih sehat ya kan? Ya kita harus bersyukur, dan alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu puji syukur ya. Oke, kita nyanyi lagu bersyukurlah bersama-sama ya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia. Nah, setelah mendengarkan lagu tadi, marilah kita mendengarkan firman dari Kitab Kejadian mengenai Taman Eden. Bacaan dari Kitab Kejadian. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, di kitab tadi telah dijelaskan bahwa Taman Eden itu terdiri dari berbagai pohon kehidupan serta pohon pengetahuan, baik yang baik maupun yang jahat. Nah, ketika suatu taman dipenuhi oleh pohon-pohon, otomatis di sana udaranya sangat segar, masih sangat bersih, terhindar dari berbagai polusi, tidak seperti zaman sekarang. Nah, ini juga tertera dalam bab 20 pasal 22. Tuhan itu telah memberikan nafas untuk kita semua, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Nah, dalam Yohanes tadi yang telah saya bacakan, terdapat kata-kata sebagai berikut. Dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, kata Yunani untuk roh ini adalah kata yang sama dengan kata angin atau udara. Dengan roh Tuhan untuk benar-benar menjalani kehidupan Kristiani. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman serta renungan, semoga hati kita bisa seperti benih yang ditaburkan di tanah yang subur, sehingga firman yang ditaburkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan. Sekarang marilah kita teduhkan diri dan siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita buat lambang kemenangan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan udara yang bersih sejak awalnya kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena ulah sendiri udara menjadi penuh dengan gas beracun dan penyakit. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau mengajarkan kepada kami arti keadilan dalam menggunakan udara ini, sehingga kami bisa bersikap adil kepada sesama dalam menggunakan udara ini, supaya kami
bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.